Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belva Fitriana Nurasana dari Program Studi Pendidikan Sosiologi UNJ angkatan 2023 kelas A. Di sini saya akan menganalisis sebuah fenomena sosial, yaitu tawuran, dengan judul Remaja dalam Orbit Kekacauan ketika solidaritas berwujud kekerasan. Dalam kehidupan remaja, solidaritas itu sesuatu hal yang sangat diagungkan. Ia bisa menjelma menjadi semangat kebersamaan, perasaan satu nasib, dan rasa saling melindungi antar teman sebaya. Namun, yang sering tak disadari bahwa solidaritas itu jika berdiri tanpa arah moral dan kesadaran sosial, maka akan menjadi kekuatan yang sangat destruktif. Bisa menjadi bahan bakar kekacauan seperti yang kita lihat dalam kasus tawuran pelajar maupun aksi kekerasan jalanan yang biasa disebut dengan kelitih. Fenomena ini bukan sekedar cerita anak muda yang nakal, tetapi lebih ke realitas sosial yang lebih kompleks. Hasil penelitian lapangan yang saya lakukan pada semester lalu di Lapas Kelas 1 Cipinang mengungkap sisi lain dari kisah ini. Salah satu narasumber saya yaitu Ferdian, seorang pemuda yang terjerat kasus tawuran, menggambarkan bagaimana solidaritas kelompok dapat mengalahkan nalar seseorang. Saat salah satu teman yang diserang oleh kelompok lain, rasa takut dalam dirinya itu seketika hilang dan berubah menjadi keberanian. Tapi bukan keberanian yang lahir dari nilai, melainkan dari dorongan emosional dan loyalitas buta. Ia bahkan mengaku tidak berpikir panjang, yang ada hanya insting untuk membela temannya meski itu harus dibayar dengan nyawa orang lain dan akhirnya penjara untuk dirinya sendiri. Perilaku ini tidak muncul dari ruang hampa. Remaja seperti Ferdian hidup dalam lingkungan sosial yang keras, penuh prasangka antar kelompok, dan minim kontrol emosi. Nah, dari sinilah kita harus memahami bahwa kekerasan remaja itu bukan hanya sekedar soal individu yang gagal mengendalikan diri, tetapi juga sistem sosial yang membiarkan mereka tumbuh tanpa nilai dan tanpa arah. Dalam situasi inilah solidaritas bisa berubah menjadi senjata. Fenomena tawuran dan kelitih sejatinya memiliki akar yang sama. Keduanya berakar dari kebutuhan remaja yang diakui untuk punya tempat dalam kelompoknya. Nah, dalam kasus tawuran, pengakuan itu diperoleh melalui bentrokan antar sekolah atau antar geng. Sedangkan dalam kelitih yang marak terjadi terutama di Yogyakarta dan beberapa kota lainnya, yaitu kekerasan yang seringkali terjadi tanpa motif personal yang jelas. Nah, kelitih ini seringkali dilakukan hanya demi eksistensi, demi mendapatkan status atau sekedar menunjukkan dominasi di jalanan. Ironisnya, tindakan brutal seperti menyerang orang asing yang melintas di jalan seringkali dilakukan oleh anak-anak yang masih menginjak bangku SMA bahkan SMP. Nah, keduanya ini menunjukkan satu hal yang sama. Ketika remaja merasa kosong, tidak punya identitas yang kuat, dan tidak punya saluran positif yang untuk sebagai penyalur energi mereka, maka mereka menjadikan kekerasan ini sebagai jalan pintas untuk eksistensi. Nah, solidaritas kelompok yang seharusnya menjadi sarana dukungan positif malah berubah jadi ikatan patologis. Kalau temanku disakiti, aku harus balas. Kalau gengku diserang, aku harus bela. Bahkan ketika tidak ada konflik nyata, perasaan perlu berbuat sesuatu demi geng membuat mereka menjadi mencari musuh di luar. Teori konflik dari Karl Marx ini membantu kita melihat tawuran dengan lebih jernih. Dalam masyarakat yang timpang, di mana distribusi kekuasaan dan perhatian tidak merata. Jadi, kelompok yang terpinggirkan atau merasa bahwa dirinya itu tidak ada atau tidak dilihat oleh orang lain, nah, mereka cari cara untuk menyatakan keberadaan mereka. Kalau dalam konteks remaja, terutama dari kelas sosial bawah atau wilayah urban yang padat dan keras, kekerasan itu kadang menjadi satu-satunya cara untuk didengar atau dilihat. Mereka ini tidak punya panggung lain selain itu.
Nah, sistem pendidikan ini mungkin gagal menjangkau kebutuhan emosional mereka. Keluarga juga sibuk bertahan hidup atau bahkan tuh kadang tidak hadir sebagai tempat bersandar. Akhirnya, mereka menggunakan teman sebaya menjadi satu-satunya sumber validasi. Dan dari sanalah, ketika kelompok itu memiliki norma kekerasan, maka seluruh anggotanya pun ikut terseret satu sama lain. Dalam wawancara saya, Ferdian juga mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar mengaturnya waktu itu. Semuanya kacau, tidak ada pemimpin, tidak ada strategi, hanya kepanikan dan kemarahan. Nah, hal inilah memperlihatkan bahwa banyak aksi kekerasan remaja terjadi dalam ruang tanpa kontrol sosial yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, siapapun bisa berubah dari korban menjadi pelaku dalam hitungan detik. Fenomena kelitih bahkan lebih mengerikan karena seringkali korban tidak mengenal pelaku dan tidak tahu alasan mereka ini kenapa diserang. Hal ini tuh menunjukkan betapa solidaritas dalam kelompok kekerasan remaja tidak selalu dibangun karena alasan moral atau ideologis, tapi lebih sebagai bentuk adrenalin kolektif, semacam ritual yang memperkuat ikatan kelompok. Semakin brutal aksinya, maka semakin tinggi status seseorang dalam lingkungannya. Dan disinilah muncul masalah besar. Ketika kekerasan bukan hanya dianggap biasa, tetapi menjadi budaya. Budaya kekerasan ini hidup di banyak sekolah, di gang-gang kota, atau bahkan di dunia nyata. Media sosial memperparah situasi ini. Klip video tawuran, kelitih, hingga pamer senjata sering disebar untuk menakut-nakuti atau menunjukkan kekuatan kelompok. Di satu sisi, ini adalah bentuk pencarian identitas. Tapi sayangnya identitas yang dicari adalah identitas semu yang dibangun dari rasa takut orang lain, bukan dari nilai atau prestasi. Lalu, bagaimana sih kita menyikapi hal ini? Nah, yang pertama, kita perlu berhenti melihat kekerasan remaja sebagai masalah personal semata. Ini adalah masalah sosial yang sistematik. Remaja seperti Ferdian bukan penjahat asli atau penjahat alami. Ia adalah produk gagal dari lingkungan yang tanpa memberikan rasa aman dan nilai hidup. Nah, kita harus lebih hadir lebih awal, lebih konsisten. Keluarga, sekolah, dan masyarakat harus menjadi ruang untuk membentuk solidaritas yang sehat, bukan solidaritas kekerasan. Yang kedua, program pencegahan kekerasan di sekolah harus diperkuat. Bukan hanya seminar sesekali atau hukuman disiplin, tetapi lebih ke pendidikan karakter yang harus membumi. Nah, remaja harus diajari bagaimana sih cara mengelola emosi yang baik, menyelesaikan konflik secara damai, dan memahami bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan, tetapi juga mampu menahan diri. Lalu yang ketiga, ada pendekatan hukum terhadap pelaku remaja juga harus lebih humanis. Mereka butuh dihukum. Iya, butuh dihukum, tetapi juga perlu dibina dan didampingi. Karena jika tidak, mereka tuh nanti kalau misalkan keluar dari penjara hanya mendapatkan luka dan kebencian yang lebih besar, bukan mendapatkan hikmah di balik itu semua. Dan yang terakhir, kita semua harus sadar bahwa solidaritas itu bukan sesuatu yang netral. Ia bisa menjadi kekuatan penyembuh, tetapi juga bisa menjadi api yang membakar. Maka tugas kita sebagai pendidik, keluarga, masyarakat, dan bangsa adalah memastikan bahwa solidaritas remaja ini harus dibangun bukan di atas kebencian, tetapi di atas empati dan harapan serta nilai yang tertanam.